Deteksi dini kesulitan belajar itu penting banget, guys. Pernah nggak lihat anak yang pintar ngobrol tapi bingung saat membaca atau menulis? Ini bukan soal malas atau kurang cerdas. Bisa jadi itu tanda awal kesulitan belajar spesifik atau KBS. Kenapa harus cepat? Karena otak anak masih sangat plastis. Semakin dini intervensi, semakin mudah otak beradaptasi. Menunda intervensi itu kayak nonton film telat 1 jam, ketinggalan banyak. Kalau dibiarkan, kesulitan anak makin menumpuk, kesenjangan dengan teman makin lebar, dan bisa berdampak ke kepercayaan diri, bahkan kecemasan sosial. Deteksi dan intervensi dini itu krusial, bukan sekadar saran. Penelitian menunjukkan, intervensi sebelum usia 3 tahun atau awal SD bisa mengubah masa depan anak secara signifikan. Ini bukan cuma soal akademis, tapi juga perkembangan sosial dan komunikasi. Dengan bantuan yang tepat di waktu yang tepat, kita membangun fondasi belajar seumur hidup. Jadi kalau ada tanda-tanda, sekecil apapun jangan ragu tahu lebih lanjut. Tujuannya bukan melabeli, tapi membuka potensi terbaik anak. Intervensi harus cepat, tapi juga harus tepat. Satu ukuran tidak cocok untuk semua. Setiap anak dengan KBS itu unik. Bayangin 3 teman nggak bisa masak, tapi alasannya beda-beda. Solusinya juga beda kan? Begitu juga dengan anak disleksia, disgrafia, atau diskalkulia. Profil kesulitannya bisa sangat berbeda. Intervensi efektif harus dipersonalisasi, bukan sekadar les tambahan. Pendekatan multisensori adalah kunci, libatkan mata, telinga, sentuhan, dan gerakan. Untuk anak KBS, 1 jalur indera saja sering nggak cukup. Dengan banyak jalur, informasi lebih mudah masuk dan bertahan di otak. Contohnya, belajar huruf A, bukan cuma lihat di papan, tapi juga bentuk pakai Play-Doh, jiplak di pasir, dan ucapkan bunyinya. Semua indera bekerja sama untuk satu tujuan. Proses belajar jadi lebih konkret, menyenangkan, dan nempel di otak. Lupakan cara lama yang kaku. Saatnya kreatif dan gunakan semua alat untuk bantu anak belajar. Disleksia sering disalahpahami sebagai sekadar melihat huruf terbalik. Intinya, disleksia adalah kesulitan memproses bahasa, terutama bunyi-bunyi dalam kata. Otak mereka sulit memecah kata jadi bunyi-bunyi kecil, sehingga membaca dan mengeja jadi tantangan. Akibatnya, membaca lambat, sering salah mengeja, dan menulis pun sulit. Ini bukan soal ceroboh, tapi cara otak memproses suara dan simbol berbeda. Dampaknya bisa ke semua pelajaran, bahkan kepercayaan diri anak. Anak bisa merasa bodoh atau berbeda, padahal disleksia tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Banyak orang sukses punya disleksia. Kuncinya, pengajaran eksplisit, terstruktur dan sistematis, terutama soal fondasi bahasa. Anak disleksia butuh panduan langkah demi langkah, bukan sekadar banyak membaca. Mereka perlu diajari memecah kata jadi bunyi, lalu menggabungkannya lagi. Proses ini butuh kesabaran, konsistensi, dan metode yang terbukti. Cara utama membantu anak disleksia adalah pengajaran fonik yang intensif dan sistematis. Metode seperti Orton Gillingham sangat efektif, mengajarkan hubungan huruf dan bunyi secara eksplisit dan multisensori. Anak belajar bentuk, cara menulis, dan bunyi huruf secara bersamaan. Setiap aturan bahasa diajarkan bertahap dan berurutan. Modifikasi kelas juga penting, beri waktu tambahan, instruksi jelas, dan materi audio. Buku audio dan tugas menulis yang dipersingkat bisa sangat membantu. Teknologi bantu seperti speech-to-text dan text-to-speech memudahkan anak menulis dan membaca. Aplikasi membaca modern bisa mengubah jenis huruf, memperbesar spasi, dan menambah warna latar. Fonik intensif membangun fondasi kuat, tapi butuh waktu dan konsistensi. Modifikasi kelas membantu sehari-hari. Teknologi bantu jadi alat kompensasi. Kombinasi ketiganya, intervensi, akomodasi, dan teknologi adalah race terbaik. Dengan ini, anak disleksia berkembang besing into spektrum renmesan. Disgrafia adalah kesulitan menulis, lebih dari sekadar tulisan jelek. Ini gangguan pemrosesan yang membuat menuangkan ide ke tulisan jadi sulit. Ada yang kesulitannya di motorik, pegang pensil susah, tangan cepat pegal, huruf berantakan. Ada juga yang kesulitannya di pemrosesan bahasa dan spasial, tulisan miring, spasi kacau, ejaan sering salah. Menulis jadi aktivitas yang menguras energi, bahkan menyalin dari papan tulis bisa lama banget. Anak dengan disgrafia sering menghindari tugas menulis, bukan karena malas, tapi karena memang sulit. Penting membedakan tulisan belum rapi karena belajar dengan disgrafia. Tanda-tanda disgrafia, tulisan selalu sulit dibaca, sering mengeluh sakit tangan, atau kemampuan lisan jauh lebih baik dari tulisan.
Jika anak bisa bercerita lancar tapi tulisannya kacau, ini bisa jadi tanda disgrafia. Disgrafia sering disalahartikan sebagai kemalasan, padahal ada perjuangan besar di baliknya. Kenali tanda-tandanya agar bisa segera dibantu. Untuk disgrafia, terapi okupasi adalah intervensi utama, terutama untuk masalah motorik. Terapis fokus pada latihan motorik halus, meremas Play-Doh, menggunting, atau mengambil benda kecil. Tujuannya membangun kekuatan otot tangan dan koordinasi mata tangan. Terapis juga membantu menemukan cara memegang pensil yang nyaman, kadang pakai alat bantu. Untuk masalah visual, latihan menjiplak atau menghubungkan titik-titik bisa membantu. Program menulis terstruktur seperti Handwriting Without Tears juga efektif, dengan pendekatan multisensori yang menyenangkan. Ini membangun memori otot, jadi anak bisa fokus ke isi tulisan, bukan bentuk huruf. Teknologi juga sangat membantu. Mengajarkan mengetik 10 jari bisa jadi solusi besar. Komputer atau tablet memudahkan anak menuangkan ide tanpa hambatan tulisan tangan. Speech to text, pemeriksa ejaan, dan aplikasi mind mapping bisa menghilangkan hambatan menulis. Dengan alat dan strategi yang tepat, ide cemerlang anak bisa tersalurkan. Diskalkulia adalah kesulitan memahami konsep angka dan kuantitas, bukan sekadar nggak suka matematika. Bagi anak diskalkulia, angka seperti simbol asing tanpa makna. Kesulitan utama ada di number sense, memahami, menghubungkan, dan memanipulasi angka. Mereka sulit melakukan estimasi, menghubungkan angka dengan jumlah benda, atau memahami konsep dasar matematika. Masalah ini berlanjut ke matematika yang lebih kompleks, perkalian, nilai tempat, membaca jam, bahkan mengelola uang. Soal cerita jadi tantangan ganda, harus paham cerita dan operasi matematika. Diskalkulia tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, anak bisa cerdas di bidang lain. Dampaknya nyata di kehidupan sehari-hari, dari membaca jadwal sampai memperkirakan waktu. Karena matematika sering dianggap tolak ukur kecerdasan, anak diskalkulia sering merasa cemas dan tidak mampu. Mengenali tanda-tanda sejak dini, dan memberi dukungan sangat penting untuk kepercayaan diri anak. Dukungan yang tepat bisa membantu anak berkembang, bukan hanya di matematika, tapi juga di kehidupan. Strategi efektif untuk diskalkulia adalah metode Concrete Representational Abstract, CRA. Mulai dari benda fisik, balok, kelereng, untuk belajar konsep matematika secara nyata. Setelah paham, pindah ke gambar atau diagram sebagai jembatan ke simbol. Baru setelah itu, perkenalkan angka dan operasi matematika. Pendekatan multisensori juga penting, buat matematika bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Contohnya, garis bilangan besar di lantai untuk penjumlahan, atau program Touch Math dengan titik-titik pada angka. Lagu dan warna-warni juga bisa membantu menghafal dan memahami konsep. Teknologi dan alat bantu visual seperti kalkulator, aplikasi, dan permainan matematika sangat membantu. Alat sederhana seperti dadu, kartu, atau tabel perkalian juga efektif. Kuncinya, berikan berbagai alat dan strategi, lalu cari yang paling cocok untuk anak. Dengan pendekatan yang tepat, matematika jadi lebih masuk akal dan menyenangkan. Mengatasi KBS bukan tugas satu orang. Ini kerja tim antara orang tua, guru, dan profesional. Orang tua adalah detektif pertama dan pendukung utama, proaktif mencari informasi dan memastikan anak dapat intervensi yang tepat. Di rumah, ciptakan lingkungan aman dan dukung anak tanpa menghakimi. Beri pujian untuk usaha, rayakan kemajuan sekecil apapun. Guru adalah kapten di kelas, menerapkan akomodasi, mencari cara kreatif, dan berkomunikasi terbuka dengan orang tua. Kolaborasi guru dan orang tua memastikan dukungan konsisten di rumah dan sekolah. Kesadaran lingkungan juga penting. Teman, keluarga, dan masyarakat perlu paham KBS itu nyata, bukan tanda malas atau bodoh. Bangun masyarakat inklusif yang menghargai keragaman cara belajar. Berhenti melabeli, mulai cari solusi. Dengan deteksi dini, intervensi tepat, pendekatan individual, dan kerjasama semua pihak, setiap anak bisa menemukan potensinya. Anak dengan KBS bisa bersinar dengan caranya sendiri. Mari kita dukung mereka bersama.